Komunikasi interprofesional merupakan komponen penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah ketika melakukan tahap pengkajian dan penata laksanaan kesehatan. Terdapat berbagai kasus yang memerlukan komunikasi dari satu profesi dengan profesi lainnya di bidang kesehatan dalam melakukan pemberian pelayanan kesehatan. Komunikasi sendiri merupakan bagian yang terpenting dalam komunikasi interprofesional, dikarenakan apabila komunikasi antara profesi ini buruk, dapat mengakibatkan dampak negatif yang sangat luas dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan pasien. Berdasarkan hasil penelitian dari World Health Organization atau WHO sendiri menunjukkan bahwa 70-80% kesalahan yang terjadi di pelayanan kesehatan diakibatkan oleh buruknya dan kurangnya pemahaman anggota tim kesehatan. Komunikasi tim kesehatan sendiri, baik medis dan non-medis yang baik, dapat mengurangi masalah keselamatan pasien. Setiap tenaga kesehatan juga perlu membentuk dan menelaah mekanisme yang diperlukan untuk berkomunikasi antar profesi dalam pelayanan kesehatan. Menelaah mekanisme-mekanisme ini dari perspektif holistik atau secara menyeluruh dapat membantu mengidentifikasi bagaimana sistem komunikasi nantinya ditingkatkan untuk menginformasikan praktik di masa depan dan mengembangkan prosedur yang praktis, fungsional, dan mencerminkan layanan. Selanjutnya, analisis masalah. Dalam artikel kali ini, analisis masalah, peneliti menggunakan PICOT sebagai salah satu strategi untuk pencarian informasi suatu jurnal untuk menentukan topik maupun kata kuncinya. Strategi pencarian literatur menggunakan PICOT terdiri dari yang pertama itu ada populasi atau problem, di mana peneliti mengambil sampel sebanyak 149 orang perawat dan 11 orang dokter spesialis. Kemudian untuk intervensinya tidak ada, comparison-nya tidak ada, dan outcome-nya itu agar dapat mengetahui adanya hubungan komunikasi interprofesional dengan kolaborasi perawat dokter khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi guna meningkatkan mutu layanan kesehatan. Selanjutnya untuk waktunya itu dimulai sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Next, ada kata kunci dan database. Pencarian artikel atau jurnal menggunakan keyword atau boolean operator and, or, and not yang digunakan untuk memperluas atau menspesifikasikan pencarian sehingga mempermudah dalam pencarian jurnal yang dicari. Seperti kata kunci yang kami gunakan pada artikel kali ini yaitu ada kolaborasi, perawat dokter, komunikasi interprofesional, dan di dalam bahasa Inggris ada interprofessional communication, nurse and doctor, and collaboration. Kriteria literatur. Yang pertama ada kriteria inklusi yang digunakan dalam literatur review ini, yaitu sebagai artikel yang memaparkan tentang interprofessional communication antara petugas kesehatan di layanan kesehatan. Lalu ada kriteria eksklusi yang digunakan dalam literatur review ini adalah artikel yang tidak sesuai dengan topik bahasan serta adanya duplikat data. Lalu selanjutnya ada penilaian kualitas atau kelayakan yang peneliti menggunakan, yaitu menggunakan metode cross-sectional. Hasil pencarian. Pemilihan literatur diperoleh melalui search engine yaitu Google Scholar dengan masukkan kata kunci yang digunakan yaitu interprofesional, kolaborasi, perawat, dokter. Literatur yang didapat akan dipilih sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Jurnal yang direview adalah dari kurun waktu 5 tahun terakhir, berbahasa Indonesia dan tersedia full text. Berdasarkan hasil pencarian dari Google Scholar, literatur dengan kata kunci yang digunakan, peneliti mendapatkan 11.500 hasil. Kemudian dengan filter tahun publikasi jurnal mulai 2018 sampai 2023 diperoleh 8.980 jurnal. Untuk memudahkan pencarian artikel yang tepat dengan kriteria yang diinginkan, artikel harus diseleksi kembali dengan menggunakan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau PRISMA. PRISMA telah banyak dikutip dan didukung oleh jurnal terkemuka. Adapun tahapan metode PRISMA, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua ada screening, yang ketiga ada eligibility, dan yang terakhir ada included. Adapun proses pengumpulan data literatur review yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau menyusun PICOT, yang kemudian diterjemahkan menjadi kata kunci pencarian. Yang kedua, melakukan pencarian sesuai PICOT di beberapa database seperti Google Scholar. Langkah-langkah pengumpulan data dimulai dari mengobservasi hingga dokumentasi yang didapat di beberapa sumber seperti Google Scholar. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengunjungi situs Google Scholar, kemudian memasukkan kata kunci komunikasi interprofesional, kolaborasi, dan juga perawat dokter di form pencarian, sehingga akan muncul artikel. Tahap selanjutnya yakni menyeleksi artikel menggunakan tahapan PRISMA, dilanjut dengan menganalisis artikel, dan yang terakhir yakni menyajikan artikel. Kasus, seorang pasien berusia 55 tahun datang ke pusat kesehatan dengan riwayat diabetes tipe 2 yang sudah ada selama 10 tahun. Pasien tersebut juga memiliki hipertensi dan obesitas. Selama beberapa tahun terakhir, pasien ini telah menerima perawatan dari beberapa petugas kesehatan yang berbeda, termasuk dokter umum, perawat, ahli gizi, dan juga farmasi. Namun, pasien merasa bingung karena menerima informasi yang berbeda-beda dan tidak merasa terkoordinasi dalam perawatan diabetesnya. Pasien ini juga mengeluhkan bahwa dia merasa stres karena tidak dapat mengendalikan kadar gula darahnya dengan baik.
Lalu selanjutnya adalah studi kasus. Koordinasi tim interprofesional dalam perawatan pasien dengan kondisi kronis merupakan suatu tantangan utama para tenaga medis. Jadwal padat petugas kesehatan seringkali menghambat pertemuan rutin. Sementara, perbedaan pandangan dan pendekatan bisa menghambat adanya koordinasi. Oleh karena itu, identifikasi hambatan dan perbaikan komunikasi antar anggota tim sangatlah penting. Penyebaran informasi pasien di berbagai sistem dan catatan medis elektronik yang berbeda memerlukan penanganan masalah dan gabungan data pasien dari setiap nakes dalam sistem informasi kesehatan. Penting juga untuk mengidentifikasi peran masing-masing anggota tim dan menerapkan praktik-praktik terbaik. Selain itu, keharusan pengenalan dan penanganan kebutuhan psikososial pasien tidak boleh diabaikan. Dengan layanan khusus, dukungan emosional berkelanjutan, dan evaluasi terus-menerus. Peningkatan berkelanjutan dalam perawatan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dari pelayanan komunikasi terapeutik yang efektif antar petugas kesehatan untuk mempengaruhi kepuasan pasien terhadap perawatannya. Ketidakkoordinasian dalam melakukan proses perawatan dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan yang ada, yang pada akhirnya nanti dapat terjadi permasalahan bagi kesehatan pasien, dan juga pasien akan merasa bingung terhadap langkah apa atau rekomendasi seperti apa yang akan diikuti oleh pasien tersebut dari petugas kesehatan yang terlibat dalam proses perawatan. Dalam hal ini, penting bagi petugas kesehatan yang terlibat dalam proses perawatan untuk berkomunikasi secara terbuka dan bekerja sama dalam mengembangkan rencana perawatan yang holistik dan terkoordinasi, yang nantinya dapat mencapai hasil kesehatan yang optimal, sehingga hal tersebut dapat membantu pasien agar merasa dirinya itu lebih percaya diri dalam menghadapi penyakitnya. Kemudian untuk meningkatkan peluang kesembuhan serta kualitas hidup yang lebih baik. Berdasarkan informasi tadi, kami menarik kesimpulan bahwa komunikasi interprofesional sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Komunikasi yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan pasien. Strategi komunikasi yang efektif dalam komunikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa pasien dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Komunikasi yang efektif antara penyedia layanan kesehatan dan pasien dan atau perawat, mereka sangat penting dalam konteks unit gawat darurat yang kacau dan memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif untuk menjamin kepuasan dan keselamatan dari pasien. Kemudian untuk kriteria literatur dibagi menjadi dua, yakni kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ketika melakukan seleksi literatur review merupakan langkah yang harus dilakukan. Literatur review adalah pemeriksaan literatur secara sistematik tentang suatu topik. Terdapat 3 jenis literatur review, yaitu argumentative review, integrative review, dan historical review. Pencarian literatur sendiri dapat menggunakan database Google Scholar dan Google Search dengan kriteria jurnal selama 5 tahun terakhir, yaitu di antara 2019 sampai 2023. Menggunakan jurnal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan peningkatan komunikasi interprofesional collaboration. Keyword yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi interprofesional, kolaborasi, perawat, dokter. Berdasarkan makalah yang telah penulis susun, saran yang dapat kami berikan adalah: pertama, penelitian mengenai komunikasi interprofesional perlu dikembangkan lagi, seperti mencari metode praktis atau standar operasional dalam menyampaikan masalah dari pasien. Setiap profesi kesehatan dan juga setiap tenaga kesehatan perlu meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi antara profesi agar dapat memberikan pelayanan yang memperoleh hasil yang baik, mendapatkan rasa percaya dari pasien, dan pasien merasa puas serta nyaman dalam menerima pelayanan kesehatan. Baik, berakhir sudah untuk sesi pemaparan kami. Sekian. Terima kasih. Dadah.